MU yang menang lawan Wolves malam itu bikin rekor bahwa MU tidak terkalahkan di pertandingan away sepanjang musim ini. Di match ini Ole menurunkan full pemain lapis 2 alias bukan tim utama untuk melawan Wolves-nya Nuno Espirito Santo. Si Nuno ini dia menjalankan match terakhirnya ya di Wolves karena setelah match ini dia udah nggak ngelatih Wolves lagi. Tentu aja highlight-nya di sini adalah pencapaian si Nuno ini karena sepanjang promosi sampai sekarang, kecuali musim ini ya, 2 musim yang lalu kalau nggak salah tuh, Wolves selalu ya berprestasinya cukup lumayan lah untuk tim promosi ya, itu bisa sampai ke top half gitu kan, masuk 10 besar. Dan di musim ini aja dia banyak badai cedera yang menimpa anak asuhnya gitu kan. Terus kemudian akhirnya Wolves kalau nggak salah peringkat 12 atau 13 itu. Dan di match ini Wolves lagi-lagi menelan kekalahan dari pemain lapis 2-nya Manchester United. Dan di sini MU seperti biasa ya turun dengan 4-2-3-1 gitu kan, formasi andalannya Ole, di mana dari match sebelumnya yaitu match Fulham cuma Axel Tuan CB doang yang masih main gitu loh. Selebihnya diganti. Dan di sini ada Antonio Elanga yang kalau nggak salah ini match kedua dia main. Dia adalah produk dari akademi Manchester United gitu ya. Di awal-awal babak pertama MU seperti biasa, ketika awal-awal MU selalu press tinggi. Dan di sini yang aku lihat dari perbedaan di match-match lain, di match-match ketika melawan tim lain yang kebanyakan menggunakan 4 back, MU selalu pressing seperti ini. Jadi ini ketika melawan 4 backnya, MU selalu pressing dengan front four yang antara striker dan midfielder mereka bergantian untuk ngepress salah satu back. Tapi ketika lawan Wolves malam, approach-nya Ole beda untuk melawan 3 back andalan Nuno Espirito Santo. Mereka lebih sering front four sejajar mainnya. Nah ini emang menurutku sangat-sangat berguna gitu, karena dengan 3 back mereka bisa back-back ini bermain sangat melebar. Wolves bisa bermain sangat melebar. 4 yang sejajar ini, maka ke tengah untuk Wolves progres ke tengah akan sangat susah. Maka pilihan permainan Wolves hanya ngesamping. Nah, begitu bola mengalir ke samping, di sini Brandon Williams dan juga Alex Telles udah siap pressing wingback dari Wolves. Akhirnya permainan Wolves sama sekali nggak progres gitu kan, nggak berprogres. Nah kemudian gol pertama terjadi di awal-awal babak pertama gitu kan. Di sini benar-benar menurutku ketika Daniel James berlari, itu Romain Saiss, kenapa dia bisa ketinggalan jauh? Karena Romain Saiss ingin membuat James pada posisi offset. Dan emang bener James pada posisi offset, makanya dibiarin sama Saiss. Tapi ketika Saiss sadar bahwa James nggak offset, karena di sini ada Conor Cody yang masih sejajar dengan James ketika James menerima umpan. Nah ketika James udah terlalu jauh dapat bola, Saiss udah nggak bisa ngeblok, udah nggak bisa nutup ruang. Dan di situ James benar-benar crossingnya, karena nggak ada pressure ya, crossingnya sangat-sangat bagus ya, meskipun itu dengan kaki kiri gitu. Kaki kirinya Daniel James, dan di situ crossing yang sangat bagus dari Daniel James. Striker manapun harusnya bisa masuk, karena dari situ dia bisa nge-skip crossingnya James, bisa nge-skip kiper ataupun back dari musuh gitu. Dan karena ada apa istilahnya swerve-nya ya, bolanya melintir gitu kan, terus akhirnya kena kepala Elanga terus dan gol. Jadi di sini benar-benar menurutku karena emang kecepatan Daniel James, dan di sini Wolves yang nggak terkoordinasi jebakan offsetnya gitu loh. Itu menurutku kesalahan dari Wolves yang benar-benar membuat mereka ketinggalan 1 gol. Kemudian Wolves mencoba mengejar gitu kan, Wolves
terus-terusan ngepres MU, dan yang paling ribet paling merepotkan MU menurutku adalah Adama Traore. Berkali-kali dia attack sisi kiri MU gitu loh, dan beberapa kali kerepotan juga antara Teles ataupun Tuan CB gitu loh, karena Traore ini benar-benar, kalau kita ingat, dia adalah Anthony Valencia di saat Valencia lagi prime-nya dia gitu loh. Punya speed, mungkin Traore lebih punya power dan juga punya teknikal yang lebih mantap ya timbang Valencia ya. Sebenarnya Traore ini sangat cocok jika Wolves itu ada Raul Jimenez. Sebenarnya ya, kombinasi crossing Adama ini sama Raul Jimenez benar-benar hebat buat Wolves gitu. Hanya saja Raul Jimenez lagi cedera kepala gitu kan. Dan kemudian karena Wolves menurutku yang main cuma Adama gitu kan, Adama yang emang cuma kelihatan di Wolves, akhirnya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak megangin hamstringnya terus cedera dan akhirnya harus ditarik keluar dan diganti oleh Willian Jose. Itu di babak pertama itu benar-benar menurutku ya itu kehilangan Wolves yang sangat merugikan lah untuk Wolves, karena habis itu nggak ada yang bisa gantiin perannya Adama gitu. Cara permainannya Wolves benar-benar mandek ya, meskipun beberapa saat setelah itu tempo jadi turun karena MU juga udah ngegulin, MU nggak ngepres lebih banyak lagi, tapi Wolves juga belum ada gol gitu loh. Dan kemudian petaka buat MU datang di akhir-akhir babak kedua ya, ketika Matic apa istilahnya ya, kepleset ya di situ, terus dia jadi nggak bisa nutup ruang di situ. Sebenarnya back MU semuanya udah bisa nge-cover ya. Dean Henderson menurutku juga seandainya Semedo itu di sini dan nggak kena kaki salah satu back MU, mungkin Eric Bailly kalau nggak salah, itu bola akan kena Dean Henderson, entah itu ke tiang dekat ataupun ke badannya Dean Henderson. Tapi karena bola agak deflection ya, jadinya ke tiang jauh, dan itu benar-benar di luar jangkauan Dean Henderson, dan itu gol yang bagus dari Wolves gitu loh, karena di sini pressing Matic nggak kalau nggak salah ke Ruben Neves apa siapa ya, kurang paham aku ke siapa, cuma pressing Matic gagal dan akhirnya bola kealir. Dan di sini jeleknya Matic kepleset gitu loh, dan Matic kita tahu nggak punya speed, dan untuk recovery dari situ nggak bisa, akhirnya Semedo ya ngagolin aja gitu. Di injury time kalau nggak salah, di injury time tuh MU menurutku apa ya, ini karena Mike Dean gitu kan. Kita tahu Mike Dean itu sangat-sangat eksentrik gitu ya. Dia sering membuat keputusan-keputusan ya, kita tahu Mike Dean seperti apa gitu kan. Di situ ada foul dari Donny van de Beek ketika lagi-lagi kalau nggak salah Romain Saiss juga yang nge-sliding Van de Beek gitu kan. Di situ awal-awal kan MU Mike Dean nggak mau ngasih, tapi ternyata setelah dilihat-lihat itu Mike Dean memutuskan untuk foul ya. Jadi kalau aku lihat di VAR-nya semalam di match MU lawan Wolves yang ngasih MU penalti, itu menurutku kontaknya bener-bener enggak, maksudnya kontak antara kaki Saiss dan Van de Beek itu emang pelanggaran, itu menurutku emang pelanggaran. Cuman pelanggaran karena Romain Saiss nggak kena ke bola, kakinya kena ke Donny van de Beek. Cuma di situ kontaknya menurutku nggak cukup ya, nggak cukup bisa buat menjatuhkan Donny van de Beek, karena di situ ketika setelah tackle yang kena kaki Donny van de Beek masih ada bisa ngelangkahkan kaki kanannya sekali. Kaki yang kena tackle masih bisa melangkah sekali. Tapi kemudian di situ Van de Beek milih buat jatuhin dirinya. Nah itu entah itulah kenapa di awal menurutku Mike Dean nggak ngasih penalti, karena kontaknya sangat sedikit di situ, karena Van de Beek memilih untuk nggak jatuh sepersekian detik, kemudian dia akhirnya sadar bahwa ini harusnya dimanfaatkan oleh menjadi penalti nih. Akhirnya Van de Beek ngejatuhin diri. Dan kenapa ketika ngelihat VAR, setelah ngelihat VAR Mike Dean akhirnya ngasih penalti ya, karena VAR itu benar-benar cuma
ngelihat waktu kontaknya aja, waktu dua pemain ini, waktu foul-nya aja gitu loh. Nah itu akhirnya fokusnya Mike Dean karena di foul, dan itu karena emang foul. Tapi sebenarnya Van de Beek nggak akan jatuh di situ. Tapi ya itulah yang terjadi gitu kan. Keputusan udah dibuat dan Juan Mata sukses buat nge-eksekusi penaltinya itu, dan MU menang dari situ. Kemudian setelah itu menurutku match jadi nggak seru ya setelah babak kedua bergulir, karena Wolves juga press terus ke atas, main lebih tinggi, cuma MU pertahanannya ya so-so lah, cuma Wolves emang nggak bisa bongkar pertahanan MU gitu aja. Jadi babak kedua nggak ada pembahasan karena MU-nya bertahan, Wolves-nya juga nggak ada kesempatan yang chance yang berarti gitu kan. Kita ketemu di final Liga Eropa.